Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Francisca dari kelas 10B. Jadi di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai teks biografi. Nah, teks biografi adalah teks yang menggambarkan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Nah, teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Penulis kisah hidup tokoh mencakupi permasalahan yang pernah dihadapi maupun kelebihan-kelebihan tokoh dapat menginspirasi banyak masyarakat yang membaca biografi tersebut. Nah, biografi biasanya berisi tentang sejarah hidup seseorang sejak lahir hingga saat ini, bahkan sampai dia meninggal. Tokoh yang biasanya dibuatkan biografi antara lain tokoh terkenal, orang sukses, dan seseorang yang berpengaruh atau inspiratif di masyarakat. Contohnya seperti pahlawan, negarawan, penemu, pengusaha, sastrawan, dan sebagainya. Serupa dengan biografi, terdapat pula teks autobiografi. Nah, autobiografi adalah teks yang berisi kisah hidup seseorang tokoh yang ditulis oleh dirinya sendiri. Namun perbedaannya terletak pada penulisannya. Biografi ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi ditulis sendiri oleh tokoh yang bersangkutan. Nah, teman-teman, yang berikut ada struktur teks biografi. Nah, struktur teks biografi terdiri atas 3 bagian, yaitu orientasi, kejadian atau peristiwa penting, dan reorientasi. Nah, berikut penjelasan mengenai yang pertama itu ada orientasi. Nah, teman-teman, orientasi merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Nah, pada bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian-bagian teks selanjutnya. Nah, orientasi berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi dasar mengenai peristiwa yang diceritakan. Nah, pada bagian ini juga merupakan pengantar sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci. Yang kedua itu ada kejadian atau peristiwa penting. Nah, selanjutnya peristiwa penting. Nah, pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami oleh sang tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai urutan waktu. Tentunya penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu dalam kronologi peristiwa. Nah, pada bagian ini juga merupakan inti dari teks biografi karena pada bagian inilah pembaca dapat mengambil hikmah dan teladan dari kisah hidup sang tokoh. Yang ketiga ada reorientasi. Terakhir yaitu reorientasi. Nah, pada bagian ini berisi komentar atau pernyataan disimpuli mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Nah, reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Bagian ini memudahkan pembaca dan memahami peristiwa yang telah diceritakan dan memahami alasan tokoh tersebut patut dijadikan teladan bagi banyak orang. Nah, yang berikut adalah unsur-unsur dalam teks biografi. Nah, unsur yang pertama, cerita latar belakang keluarga dari sang tokoh. Yang kedua, cerita latar belakang dari pendidikan sang tokoh. Yang ketiga, masalah atau kesulitan yang dialami oleh tokoh dan cara tokoh menghadapinya. Yang keempat, keistimewaan sang tokoh. Yang kelima, keteladanan sang tokoh. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada ciri-ciri teks biografi. Nah, ciri yang pertama itu berdasarkan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup sang tokoh. Nah, ciri yang kedua disajikan dalam bentuk narasi. Ciri yang ketiga menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembaca. Yang berikut adalah kaidah kebahasaan teks biografi. Nah, teks biografi ditulis dengan tetap memperhatikan kaidah kebahasaan. Berikut ini adalah kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Yang pertama itu menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, dia, beliau, dan nya.
Kata ganti ini biasanya dipakai secara bervariasi untuk menyebut nama tokoh atau panggilan tokoh. Yang kedua, menggunakan kata ganti penunjuk yang dipakai untuk menggantikan hal yang telah disampaikan sebelumnya. Kata ganti penunjuk ini ditandai dengan kata ini dan itu. Nah, yang ketiga, menggunakan penanda waktu beberapa konjungsi seperti sejak dan kapan. Yang keempat, menggunakan kata depan yang menunjukkan keterangan waktu seperti pada. Nah, yang kelima, menggunakan penanda waktu berapa nominan seperti nantinya atau kelak. Nah, yang berikut adalah langkah-langkah menulis biografi. Yang satu, memilih tokoh. Dalam hal memilih tokoh, teks biografi adalah penentuan tokoh yang paling tepat. Yang kedua, menentukan teknik pencarian data. Yang ketiga, mencari data tentang tokoh. Dan yang keempat, memilih data yang relevan. Yang kelima, menyusun kerangka tulisan. Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi biografi. Yang ketujuh, merevisi tulisan. Dan yang berikut adalah manfaat membaca teks biografi antara lain, mengenali tokoh secara mendalam, menjadi teladan bagi pembaca, memberikan motivasi dan semangat bagi pembaca, menghargai dan menghormati tokoh sesuai dengan perjuangannya, dan mengajak membaca untuk berpikir. Nah, dengan membaca teks biografi, tentunya kita bisa meneladani karakter unggul sang tokoh melalui pengalaman atau kisah hidupnya.